sejuk akan pepohonan, tinggallah dua orang gadis yang memiliki paras cantik dan anggun. Memiliki budi pekerti yang baik, ramah, dan juga solehah. Dua gadis itu bernama Mirna dan Ratna. Mirna dan Ratna terkenal sebagai kembangnya di desa tersebut. Selain dua gadis tersebut, ada dua orang pemuda yang sedang mencari seorang gadis yang akan dijadikan ratu di istana hatinya. Pemuda tersebut bernama Ujang dan juga Asep, yang merupakan dua sejoli yang bersahabat sejak kecil. Namun karena tuntutan hidup, mereka harus terpisah karena waktu dan kesibukannya masing-masing. Lalu, suatu hari di siang yang terik, secara kebetulan Asep dan Ujang tidak sengaja bertemu di warung. Mereka sangat terkejut dan senang karena setelah sekian lama dapat berjumpa kembali. Ujang dan Asep pun mulai berbincang-bincang tentang keadaan mereka yang belum juga bertemu dengan tambatan hatinya. Ujang, Asep, pergi ke pasar di hari Minggu. Perginya bersama ibu. Sudah lama tak melihatmu. Bagaimana kabar dirimu? ada sawah di bajak kerbau. Kerbau membajak sekuat tenaga. Kabar hatiku sedang risau karena jodoh belum berjumpa. Pergi ke pasar bersama Rama, membeli buah untuk menjamu tamu. Jika dua orang ditakdirkan bersama, maka dari sudut bumi manapun akan bertemu. Jalan bersama Dini. Pulangnya menaiki perahu papan. Daripada lama-lama di sini, yuk Sep, kita jalan ke depan. Asep dan Ujang pun berjalan menyusuri jalan sembari bercengkrama, bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing, mungkin sambil mencari tambatan hati untuk cinta sejati kiranya bertemu di jalan yang mereka tapaki. Lalu di sisi lain, Mirna dan Ratna pulang dari pasar. Mereka berhenti di bawah pepohonan yang rindang untuk beristirahat sejenak, mengistirahatkan kaki setelah berkeliling di pasar. Aduh, lelahnya. Ada apa, Mirna? Pergi ke Sorong membeli mahar, naik motor bersama dengan Lili. Mahal sekali harga terong di pasar. Tadinya saya tidak ingin membeli. Pergi ke pasar bersama Titi, beli tandu dan juga kopi. Tak perlu risau dan berkecil hati, yang penting pergi dengan rasa happy. Di sisi lain, Ujang dan Asep melihat dua gadis cantik yang sedang duduk di bawah pepohonan. Kedua gadis tersebut terlihat seperti bunga indah yang bermekaran. Ujang. Apakah kamu melihat dua gadis cantik di bawah pepohonan itu? Iya, aku melihatnya. Mari kita hampiri. Lalu, Ujang dan Asep langsung berinisiatif untuk menghampiri kedua gadis tersebut untuk diajak berkenalan. Senang rumah, beli kayu. Pergilah ke jalan, minum jamu. Memang wajahmu cantik ayu. Bolehlah aku kenalan denganmu? Anak soleh, jalan beli jilbabku. Bawakan jamu, salah sendiri. Boleh kamu kenalan denganku, asalkan kamu tahu diri. Mendengar balasan dari Mirna, Ujang pun sangat bahagia karena dia rasa dia dapat dengan mudah untuk berkenalan dan mengambil hatinya. Beli jus di Pulau Natuna, minumnya di dalam Fortuna. Perkenalkan, nama saya Mirna, dan ini teman saya Ratna. Sepotong kue, keju di nampan. Krimnya putih, sewarna salep.
Nama Nona sangat rupawan, namaku Ujang dan ini Asep. Sore-sore pergi ke sanggar. Di tengah jalan kita bertemu. Aduh, hatiku berdebar sejak pertama kali aku melihatmu. Mirna dan Ratna yang mendengar penuturan Asep terkejut karena dirayu oleh orang yang notabene baru bertemu. Minum kopi hitam sampai habis, setelahnya minum air keran. Ucapan abang memang sangat manis, namun sayang penuh kebohongan. Melati dinanti dari saudara. Hidangan gulai dinikmati. Hati-hati kalau bicara, jangan sampai menyakiti. Beli baut dari Jalan Jati. Aku sadar pergi naik sepeda haji. Bukan maksud aku ingin menyakiti. Hanya sekedar ingin menguji. Lagi pula, apa maksud kalian merayu-rayu seperti itu? Melihat sikap Mirna dan Ratna yang tidak mudah untuk dirayu, membuat Asep dan Ujang semakin tertarik. Terlebih penampilan Ratna dan Mirna yang tertutup dan wajah yang bercahaya oleh air wudhu dan sholat malam. Seakan-akan seperti bunga indah yang terbungkus oleh tempat yang mahal. Engkau bersinar muka indah. Nikahlah pasangan yang syah. Jika benar kau suka beribadah, maka bantulah aku yang sedang susah. Iya benar, bantulah kami. Kami susah mencari calon istri. Mirna dan Ratna akhirnya sepakat untuk menolak Ujang dan Asep karena mereka khawatir Ujang dan Asep hanya modus untuk mendekati. Bawakan ikan dari menantu, enak ada rezeki ntar naik haji. Bukannya aku tidak mau membantu, banyak laki-laki suka ingkar janji. Ayo Mirna, kita pergi dari sini. Mirna dan Ratna pun langsung bergegas pergi dari hadapan Ujang dan Asep. Melihat sikap Mirna dan Ratna yang terkesan dingin membuat Asep dan Ujang semakin penasaran. Mereka berdua sudah terlanjur jatuh hati kepada kedua gadis cantik tersebut. Mereka bertekad untuk mencoba meyakinkan Mirna dan Ratna agar mau menerima mereka. Di lain hari, Asep dan Ujang pun kembali berpapasan dengan Mirna dan Ratna di jalan menuju pasar. Namun tiba-tiba ada seorang penjamret yang mengambil paksa tas Mirna. Kemudian Asep dan Ujang pun langsung berusaha mengambil tas Mirna kembali. Dan beruntung, Asep dan Ujang berhasil mengambil tas Mirna kembali. Terima kasih Ujang, Asep, sudah menolongku. Iya, terima kasih banyak. Mungkin jika tidak ada kalian, dompet Mirna tidak bisa kembali. Sama-sama Ratna Mirna. Lain kali, kalian kalau ke pasar harus berhati-hati lagi ya. Melihat ketulusan Asep dan juga Ujang, membuat Ratna dan juga Mirna kagum dan mulai sedikit membuka hatinya. Mirna dan Ratna pun membuka kesempatan untuk Asep dan Ujang. Keluarga kisah sedih berarti. Percaya sadar, bilang ngaji. Aku lega sudah dikasih hati. Percaya aku tidak ingkar janji. Jalan kaki ramai lihat yang indah. Dirinya menangis, terburu nafsu. Laki-laki pandai bersilat lidah. Janjinya manis, nyatanya palsu. Aku rela membuang sampah. Ku senang nikmati suara ngaji. Bila abang sudah berucap sumpah, maka abang akan tepati janji. Datanglah kumbang ke terataiku, kumbang terbanglah ke telaga. Kalau abang mencintai aku, abang datang kepada keluarga. Setelah kami akan datang menemui keluarga kalian. Pulang pergi ke Bengkulu, Neng Garuda ada kepastian. Mari pergi ke Penghulu daripada Neng itu kesepian.
kumbang malah berbulu. Ingatlah, tidak bisu. Abang, sabarlah terlebih dahulu. Janganlah terbawa nafsu. Neng, kami berniat serius bukan karena nafsu, tetapi karena kami ingin menyempurnakan ibadah kami. Kecil ini salah lihat sajadah. Pakai hijab diseleksiku malu. Aku kini sudah dapat ijazah. Kita ijab sah saksi penghulu. Setelah mendengar penuturan Ujang dan Asep bahwa mereka hanya ingin mempersunting Mirna dan Ratna karena ingin menyempurnakan ibadah dan bukan atas dasar nafsu, maka Mirna dan Ratna pun menerima Ujang dan Asep untuk menjadi calon imam mereka. Mau terbang, ada tanda melaju. Subangun malah ngajak tertawa. Abang dan aku pada setuju. Bangun rumah tangga sama war. Beberapa hari setelahnya, keluarga Ujang dan keluarga Asep pun berkunjung ke kediaman Mirna dan Ratna untuk meminta izin meminang mereka. Dan tak lama setelahnya, mereka pun menikah dan hidup berbahagia.